Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel ACP Dia. Hari ini kita akan membahas lanjutan mengenai hukum dua Kirchhoff. Kita menggunakan pendekatan metode tegangan dua titik. Apa sih metode tegangan dua titik? Tegangan dua titik yang sama memiliki nilai yang sama, tidak bergantung pada lintasannya. Misalkan, ini ada dua titik A dan B. Mau lintasan kiri, lintasan tengah, atau lintasan kanan, tegangan antara titik A dan B itu nilainya sama. Jadi mau kiri, tengah, atau kanan itu nilainya sama. Kita langsung ke contoh soal saja. Perhatikan contoh soal SIMAK UI tahun 2015. Ini soalnya. Ini rangkaiannya, terus R1-nya 3 ohm, R2-nya 4 ohm, R3-nya 5 ohm. Tegangan di titik 1 di sini itu 24 volt. Tegangan di titik 2 di sini itu besarnya 10 volt. Arus yang mengalir pada hambatan 1 dan 2 adalah 2 ampere. Di sini dan di sini arusnya 2 ampere. Yang ditanyakan tegangan di titik 3. Tegangan di sini nilainya berapa? Yuk kita lihat saja. Yang pertama, kita gunakan hukum 1 Kirchhoff. Arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Kita tahu arus yang masuknya adalah I1, yang keluarnya adalah I2 dan I3. Sehingga kita tulis I1 sama dengan I2 tambah I3. Kita ketahui bahwa arus pada hambatan 1 dan 2 itu nilainya sama, yaitu 2 ampere. Maka ini 2 ampere, 2 ampere. Sehingga I3 bernilai 0 ampere. Kita lihat tegangan antara titik 1 dan titik 0. Tegangan titik 1 dan titik 0. Kita mulai dari tegangan titik 1, kita sebut V1. Dia bergerak ke kanan, bertemu hambatan R1, sehingga mengalami penurunan tegangan dari kurangi I1 kali R1, berakhir di titik 0. Sama dengan V0. Substitusi nilai V1-nya sebesar 24 volt, I1-nya 2 ampere, R1-nya 3 ohm, sama dengan V0. Kita dapat V0-nya 24 dikurangi 6, hasilnya 18 volt. Lanjut, tegangan titik 0 dan titik 3. Titik 0 dan titik 3. Mulai dari titik 0, berakhir di titik 3. Mulai dari titik 0 kita sebut V0, ketemu hambatan, maka dikurangi. Mengalami pengurangan tegangan, dikurangi I3 dikali R3. Dan berakhir di titik 3, sama dengan V3. V0-nya kita udah tahu yaitu 18 volt, I3-nya itu nilainya 0, R3-nya itu 5. Sehingga V3-nya 18 dikurangi 0 hasilnya 18 volt. Jawabannya D. Kita lihat contoh soal SBMPTN. Perhatikan gambar berikut. Ini ada 4 buah resistor dan 1 buah tegangan listrik. Yang ditanyakan adalah beda tegangan antara titik A dan C. Titik A dan titik C. Oke, kita buat loopnya terlebih dahulu. Ini positif, ini negatif, maka arus ke atas dulu. Lalu dia terbagi 2, ada yang ke sisi kiri, ada yang ke sisi kanan. Ini ke sisi kiri, loopnya seperti ini, berlawan arah jarum jam. Ini I1, kita sebut I1, maka ini juga I1. Daerah sini arusnya kita sebut dengan I1, sebelah kiri. Sebelah kanan, loopnya searah putaran jarum jam. Di sebelah kanan kita sebut dengan I2. Di sini arusnya sama, yaitu I2. Oke, sekarang kita perhatikan jalur tengah. Jalur tengah itu titik D dan titik B. Jalur tengah nih yang ini. Nah, mulai dari titik B ke bawah dan berakhir di titik D. Sehingga di B bergeraknya ke bawah, tapi sumber tegangannya
positifnya ke atas sehingga mengalami penurunan tegangan dikurangi 3 volt sama dengan berakhir di titik D sama dengan VD. Sehingga VB dikurangi VD adalah 3 volt. Jadi kita udah tahu nih, tegangan antara titik B dan D adalah 3 volt. Lanjut ke jalur kiri. Lihat jalur kiri. Mulai dari titik B, bergerak ke kiri ke titik A, dan berakhir titik T. Sehingga VB menemui hambatan sehingga mengulangi tegangan, dikurangi I1 dikali R1, mengalami penurunan tegangan dikurangi I1 kali R2 dan berakhir di titik D di sini. Sehingga VD-nya pindah ruas ke kiri, I1 R1-nya pindah ruas jadi positif, I1 R2-nya pindah ruas jadi positif juga. Tinggal substitusi aja. VB dikurangi D, kita udah tahu nilainya yaitu sebesar 3 volt, R1-nya sebesar 4 ohm, jadi 4 I1, R2-nya sebesar 2 ohm, jadi 2I1, sehingga ini nilainya sama, sehingga 6I1 sama dengan 3. Kita peroleh I1-nya yaitu 0,5 ampere. Sekarang kita lanjut ke jalur yang kanan. Ini jalur yang kanan. Sama, mulai dari titik B, ke bawah ke kanan, ke titik C, dan berakhir di titik D. Sehingga kita bisa tulis VB ketemu hambatan sehingga mengalami penurunan tegangan dikurangi I2 kali R3 bertemu dengan hambatan lagi sehingga mengalami penurunan tegangan I2 dikali R4 sama dengan VD berakhir di titik D. Pindah ruas VD-nya ke kiri sehingga VB dikurangi VD sama dengan ini pindah ruas dua-duanya ke kanan sehingga jadi positif. VB dikurangi VD nilainya adalah 3 volt, R3-nya adalah 1 ohm, R4-nya adalah 3 ohm. 3 ditambah 1 hasilnya 4I sama dengan 3 sehingga I1-nya kita peroleh adalah 0,5 ampere. Nah, untuk menentukan tegangan antara titik A dan titik C, kita bisa menggunakan dua jalur. Jalur yang atas, gambarnya seperti ini. Kita tahu tadi, udah tahu nilainya I1-nya sebesar 0,5 ampere, I2-nya sebesar 0,7 ampere. Mulai dari titik A, bergerak ke atas ke titik B, dan berakhir di titik C. Sehingga, VA, dia harusnya ketemu hambatan mengalami penurunan tegangan, tapi bergeraknya ke atas arusnya ke bawah sehingga tadinya minus menjadi plus I1 dikali R1. Dari titik B dia terus bergerak ke bawah ke titik C, menemui hambatan sehingga mengalami penurunan tegangan dan arahnya sama sehingga tetap negatif, berakhir di titik C sama dengan VC. Pindah ruas VC-nya ke sisi kiri, I2 kali R3-nya itu jadi positif, negatif pindah ruas ke kanan jadi positif, I1 kali R1-nya positif pindah ruas ke kanan jadi negatif. Sehingga VA dikurangi VC adalah I2-nya 0,75 yang ini, R3-nya itu 1, I1-nya 0,5 yang ini, R1-nya adalah 4. Sehingga hasilnya adalah 0,75, 0,5 dikali 4, 2. Hasilnya negatif 1,25 volt. VA dikurangi VC itu negatif 1,25 volt. Artinya, tegangan di titik A lebih kecil dibandingkan tegangan di titik C. Tidak masalah nilainya negatif ya, karena A-nya lebih kecil dibandingkan C. Oke, ini jalur yang atas. Kita coba jalur yang bawah. Sama nggak hasilnya kira-kira? Ini jalur yang bawah ya. Mulai dari titik A, bergerak ke titik B, dan berakhir di titik C. Di sini udah kita tahu I1-nya itu 0,5 ampere dan I2-nya sebesar 0,75 ampere. Mulai dari titik A ke titik D ke bawah dan berakhir di titik C. Maka VA menemui hambatan dan searah sehingga mengalami penurunan tegangan, terus bergerak ke atas menemui hambatan dan berlawanan arah sehingga mengalami penjumlahan tegangan. Jadi I2 dikali R4 sama dengan berakhir di titik C. Pindah ruas titik C-nya, ini I1 kali R2-nya pindah ruas jadi positif,
I2 kali R4-nya pindah ruas jadi negatif. Sehingga VA dikurangi VC, I1-nya 0,5, R2-nya 2, I2-nya 0,75, R4-nya 3. Sehingga 0,5 dikali 2 itu 1, 0,75 kali 3 itu 2,25. Hasilnya negatif 1,25 volt. Hasilnya sama. Jawabannya adalah D. Jadi tidak masalah jalur atas maupun jalur bawah. Oke? Kita lanjut pembahasan SIMAK UI tahun 2012. Oke, perhatikan gambarnya. Kita beri titik, ini titik A, ini titik B, ini tegangan E pada gambar di atas. Arus yang mengalir pada hambatan R3 itu 1,8 ampere. Jadi arus di sini itu sudah diketahui sebesar 1,8 ampere. Oke. Kita buat loopnya dulu ya. Ini positif sehingga putarannya searah putaran jarum jam. Ini juga positif, putarannya juga searah jarum jam. Nah, kita sebut yang sisi kiri itu R1, I1 karena di sini hambatannya R1. Sisi sebelah kanan kita sebut dengan I3. Yang tengah kita sebut dengan I2. Jalur kanan terlebih dahulu. Ini jalur kanan ya. Jalur kanan itu mulai dari titik A ke kanan, lalu ke bawah, dan berakhir titik B. Sehingga VA bertemu hambatan R3 sehingga mengalami penurunan tegangan dan berakhir di titik B. VB-nya pindah ruas ke kiri jadi negatif, I3 R3-nya pindah ruas ke kanan jadi positif. Sehingga VA dikurangi VB, I3-nya udah kita tahu yaitu 1,8 ampere, R3-nya itu 7, maka VA dikurangi VB adalah 12,6 volt. Kita lanjut ke jalur kiri. Jalur kiri itu yang ini. Sama, mulai dari titik A, bergerak ke kiri, ke bawah, dan berakhir di titik B. Sehingga VA bertemu tegangan, bergeraknya di sini ke bawah, tapi sumber tegangannya bergerak ke atas, sehingga mengalami penurunan tegangan. Di sini bertemu hambatan, harusnya mengalami penurunan tegangan, tapi karena bergeraknya ke bawah, sementara arusnya ke atas berlawanan, sehingga yang tadinya negatif jadi positif, dan berakhir di titik B. Maka VB-nya pindah ruas ke kiri jadi VB, 24-nya pindah ruas ke kanan jadi positif, I1 kali R1-nya pindah ruas ke kanan jadi negatif. Substitusi nilai VA dikurangi VB-nya yaitu 12,6 volt, sehingga kita peroleh seperti ini. Nah, ini 3I1 24 dikurangi 12,6 hasilnya 11,4, sehingga nilai I1-nya kita peroleh 3,8 ampere. Nah, lanjut ke hukum 1 Kirchhoff. Tadi kita udah peroleh I1-nya 3,8 ampere, I2-nya 1,8 ampere, tinggal I1-nya. Lihat percabangan sini, ini titik cabangnya. Arus yang masuknya adalah I1 dan I2. Arus yang keluarnya adalah I3. Sehingga I1 ditambah I2 itu sama dengan I3. Substitusi nilai I1 dan I3-nya, sehingga kita peroleh I2-nya adalah negatif 2 ampere. Ini tidak masalah nilainya negatif. Artinya, gambar yang telah kita buat arusnya ke atas itu sebenarnya salah. Arusnya mengalir dari atas ke bawah, tapi tidak masalah ya. Nilainya tetap sama, yaitu 2 ampere. Nah, kita menggunakan jalur tengah, ini untuk menghitung tegangan E itu besarnya berapa. Ini kembali titik A, ini titik B, tadi I2-nya senilai min 2 ampere, bergeraknya ke atas. Kita mulai dari titik A ke bawah dan berakhir di titik B. Sehingga kita tulis VA bertemu tegangan tapi berlawanan. Kita bergeraknya ke bawah, sumber tegangannya ke atas sehingga negatif E. Ditambah harusnya mengalami penurunan tegangan, tapi karena arusnya berlawanan, arusnya ke atas, kita bergeraknya ke bawah sehingga tadinya negatif jadi positif. I2 dikali R2 dan berakhir di titik D sama dengan VB. Pindah ruas VB-nya ke kiri, E-nya pindah ruas ke kanan jadi positif, I2 kali R2-nya pindah ruas ke kanan jadi negatif.
Sehingga IA kurangi IB-nya kita udah dapat, yaitu 12,6. E-nya I2-nya kita udah dapat negatif 2 ampere, R2-nya 2 ohm. Sehingga 12,6 sama dengan E ditambah 4. E-nya kita peroleh 8,6 volt. Jawabannya adalah C. Mudah bukan? Kita lanjut ya ke pembahasan SIMAK UI tahun 2012 juga. Nah, ini ada rangkaian seperti ini. Nah, kalau ada rangkaian ini, apabila efek transien pada rangkaian sudah terlewati, tegangan pada kapasitor, ini kapasitor, adalah, ingat, kapasitor itu tidak dapat mengalirkan arus DC. Kalau di sini tidak ada arus, maka hambatan R3 itu kita abaikan, tidak hitung. Maka rangkaian seperti ini aja. Ini titik A, ini titik B. Ini loopnya putaran searah putaran jarum jam, karena ini positif, jadi ke atas dulu, lalu ke bawah searah putaran jarum jam. Ini sebut aja I-nya sama, karena ini tidak ada hambatan ya, jadi arus yang mengalirnya sama. Menentukan arus listrik terlebih dahulu. Nah, mulai dari titik A ke kiri searah putaran jarum jam ke atas dan berakhir di titik B. Maka VA ini harusnya VA. Ini VA langsung titik A nih. Kembali dari titik A, berputar kembali ke titik A, ketemu V0 sehingga searah dan nilainya positif. Ketemu hambatan, mengalami penurunan tegangan, bertemu hambatan lagi, mengalami penurunan tegangan sama dengan 0, kembali titik A. V0-nya I1 R1 I kali R2 itu pindah arus ke kanan, sehingga kita tulis V0 sama dengan I R1 tambah R2, sehingga I-nya adalah V0 dibagi R1 dengan R2. Sebenarnya ini lebih mudahnya, ini kan seri ya. Kalau seri tinggal dijumlahkan aja. Kita tahu bahwa hukum Ohm V0 sama dengan I kali R totalnya, sehingga I-nya V0 per R totalnya. Ini lebih mudah ya sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Kita menggunakan cara loop. Lanjut. Tegangan pada kapasitor itu sama dengan tegangan antara titik A dan titik B. Karena di sini tidak ada arus, sehingga ini diabaikan. Jadi tegangan pada kapasitor sama dengan tegangan titik A dan titik B. Kita gunakan jalur yang tengah saja, yang lebih mudah. Sini titik A, yang di atas titik B, harusnya I-nya mengalir ke bawah. I-nya itu nilainya V0 per R1 ditambah R2. Kita mulai dari titik A, bergerak ke atas. Harusnya mengalami penurunan tegangan karena ketemu hambatan, tapi karena bergeraknya ke atas, tapi arusnya ke bawah, yang tadinya negatif berubah menjadi positif. Dan berakhir di titik B. Sehingga VA-nya pindah arus ke kanan, jadi negatif, I dikali R2. Substitusi nilai I-nya, nah kita dapat IB dikurangi VA itu sama dengan VAB, sehingga I-nya itu V0 per R1 tambah R2 kali R2. Sehingga VAB itu tegangan pada kapasitor. Maka tegangan pada kapasitor adalah dibalik, ini posisinya di sebelah kanan, kiri, V0-nya ke kanan kan. Jadi R2 per R1 tambah R2 dikali V0. Ini tidak masalah ya, karena perkalian jadi pindah posisi. Jadi jawabannya adalah E. Mudah bukan? Oke. Ada latihan soal-soal universitas, ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Sama dengan yang sudah dibahas pada contoh soal dan pembahasan, tinggal dikerjakan. Cukup untuk hari ini. Kalau dirasa video ini bermanfaat, silakan tekan tombol like, share, and subscribe. Terima kasih. Salam dari Asep Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.